Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 12 Madrasah Aliyah. Kita akan lanjut ke bahasan tentang perkembangan Islam di wilayah Asia Afrika. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang perkembangan Islam di wilayah Asia bagian Tenggara, di mana di situ ada negara Malaysia, Singapura, Brunei, Vietnam, Filipina, Thailand, Myanmar, ya. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam di Asia Afrika, tapi kita akan lebih mengerucut lebih detail kepada di wilayah Asia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel video ini. Ini peta konsepnya ya. Ini untuk hari ini pada video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam di wilayah Asia saja. Di situ ada di wilayah negara Taiwan, Jepang, Cina, dan Korea. Ya, sementara nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perkembangan Islam di wilayah benua Afrika. Yang ada di benua Afrika itu negara-negara yang akan kita bahas adalah Mesir, Aljazair, Sudan, Mauritania, Somalia, Chad, dan Afrika Selatan. Baik, ini ada beberapa gambar yang mendukung tentang perkembangan Islam di wilayah Asia Afrika. Kita akan membahas tentang di Asia terlebih dahulu. Pertama, negara Taiwan. Bismillahirrahmanirrahim. Taiwan terletak di wilayah kawasan Asia bagian timur. Ya, kalau kita lihat di bagian peta, itu ada di sebelah timur Asia, dekat Cina, dekat Jepang, dekat Korea ya. Jadi secara keseluruhan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Islam di wilayah Asia bagian timur. Taiwan merupakan negara bekas jajahan Belanda pada abad ke-16 dan berbentuk republik. Jadi Taiwan ini selain negara jajahan Belanda, Taiwan juga pernah dijajah juga oleh bangsa Portugis. Nah, jadi dijajah oleh Belanda pada abad ke-16 dan berbentuk republik. Negara Taiwan resmi berdiri sebagai sebuah negara yang independen pada tanggal 1 Januari 1912 dengan menjadikan Taipei sebagai ibu kota negaranya. Luas wilayah negara ini kurang lebih 36.197 km persegi dengan populasi penduduk mencapai 23.577.271 jiwa. Sejarah masuknya agama Islam ke Taiwan sangatlah panjang, mulai abad ke-17 Masehi seiring dengan datangnya dinasti Ming dari Cina Daratan. Pada abad ke-17, suku Hui yang mayoritas penganut agamanya adalah agama Islam melakukan migrasi besar-besaran dari Cina bagian daratan menyeberang menuju wilayah Taiwan. Dinasti Ming saat itu mengirimkan tentara yang kebanyakan beragama Islam untuk mengusir penjajahan Portugis atas Taiwan. Mereka membuat masjid di desa Taixi dan Danzui. Namun sekarang masjid itu sudah tidak ada. Ya, jadi kita lihat untuk masuknya agama Islam ke negara Taiwan ini berasal dari migrasi besar-besaran dinasti Ming, ya. Ada dinasti Ming dan sukunya itu adalah suku Hui dari wilayah Cina melakukan migrasi ke daerah Taiwan untuk mengusir negara penjajah ya, yaitu Portugis pada abad ke-17. Sebagian besar orang Muslim yang ada di Taiwan sekarang ini adalah pendatang yang tinggal di sana sejak tahun 1949. Ya, meskipun begitu, selama 10 tahun sejak kedatangannya tidak ada seorang pun yang mendirikan masjid. Ada 2 masjid yang besar di Taiwan, yaitu Taipei Grand Mosque yang terletak berseberangan dengan Gun Park di Sinseng, South Road, dan Taipei Cultural Mosque. Kedua masjid tersebut setiap Jumat mengadakan sholat Jumat dengan khutbah 2 bahasa, yaitu Cina dan Arab. Ya, jadi di Taiwan ini tidak banyak masjid ditemukan di sana, karena Islam juga merupakan agama yang minoritas, ya, yang sangat minoritas di sana. Seperti yang tadi sudah disebutkan,
bahwa di sana ketika sholat Jumat ya menggunakan dua bahasa ketika khutbahnya, bahasa Cina sebagai bahasa ibunya dan bahasa Arab. Populasi penduduk Taiwan sekitar 35% penduduk beragama Buddha ya. Jadi didominasi oleh agama Buddha dan beragama Tao ya. Agama Tao ini 33%. Sementara 3,9% beragama Kristen. Jumlah muslim di Taiwan kebanyakan berasal dari pendatang yang bukan asli Cina ya. Jadi bukan orang pribumi ya. Kebanyakan di sana. Mengutip data dari situs nihaoindo.com menyatakan bahwa Taiwan secara resmi mendata ada sekitar 60.000 muslim Asia asli penduduk Taiwan. Sementara secara keseluruhan jumlah muslim di Taiwan yang terdiri dari pekerja dan pelajar yang berasal dari Indonesia, Myanmar, Malaysia, Turki, Pakistan, India, dan banyak juga dari Afrika dan negara Timur Tengah berjumlah sekitar 254.000 jiwa di tahun 2015. Jadi lebih banyak para pendatang ya. Jumlah penduduk Taiwan yang menjadi seorang muslim itu ada 254.000 ya pendatangnya. Sedangkan muslim aslinya yang ada di Taiwan yang berada di asli penduduk Taiwan ada sekitar 60.000 jiwa. Maka sangat jarang ditemukan orang Taiwan yang berpenampilan seperti seorang muslim pada umumnya, merawat jenggot dan mengenakan jilbab. Ya, jumlah penduduk asli Taiwan yang beragama Islam kurang lebih 0,2% dari seluruh jumlah warga yang beragama Islam di wilayah tersebut. Ya, jadi kebanyakan dari para pekerja TKI atau tenaga kerja dari negara-negara Islam sekitar Taiwan ya, dari Indonesia ya, banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Taiwan, dan banyak juga para pelajar yang menimba ilmu di negara Taiwan ya, negara-negara muslim dari Malaysia, negara-negara di bagian Afrika dan juga negara-negara di bagian Timur Tengah. Yang kedua, kita akan membahas tentang Jepang. Secara geografis, Jepang merupakan salah satu negara kepulauan di wilayah kawasan Asia bagian timur, bersebelahan dengan Taiwan, RRC, Republik Rakyat Cina, Korea, dan Rusia. Luas wilayah negara Jepang sekitar 377.973 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai kurang lebih 128 juta jiwa. Cukup banyak ya jumlah penduduk di wilayah Jepang. Jepang adalah negara kesatuan berbentuk monarki parlementer yang dipimpin oleh kaisar dan perdana menteri. Ya, sejarah masuknya agama Islam ke Jepang sekitar tahun 1877 dan hampir bersamaan dengan datangnya agama Kristen yang dibawa oleh imperialisme Barat. Titik perkembangan Islam di Jepang adalah tahun 1890 saat sebuah kapal laut milik kerajaan Turki Ottoman singgah di Jepang dalam rangka menjalin hubungan diplomatik. Ya, kalau tadi di Taiwan terjadi migrasi besar-besaran dari wilayah Cina bagian daratan yang membawa banyak pasukan Muslim ya untuk mengalahkan Portugis. Nah, kalau Jepang ini dari kerajaan Turki Ottoman ya yang berlabuh di wilayah Jepang dan menjalin hubungan diplomatik. Dan dari sinilah warga Jepang yang tadinya belum mengenal Islam ya jadi lebih mengenal Islam serta kebudayaannya. Akan tetapi dalam perjalanan pulangnya kapal yang bernama Entrugul ini karam. Ya, adapun orang Jepang pertama yang memeluk agama Islam adalah Mitsutaro Takaoka pada tahun 1909. Dia lantas mengganti namanya menjadi Omar Yamaoka setelah melaksanakan ibadah haji. Namun penelitian lain menyebutkan bahwa orang Jepang bernama Torajiro Yamada kemungkinan merupakan pemeluk agama Islam pertama di Jepang dan pernah juga berkunjung ke Turki.
Sedangkan menurut Profesor Tanada, Islam masuk ke Jepang sekitar awal tahun 1920-an. Ya, jadi ada beberapa pendapat dari ahli sejarah di Jepang. Islam masuk ke Jepang sekitar awal tahun 1920-an ketika ratusan muslim Turki bermigrasi dari Rusia setelah revolusi Rusia tahun 1917. Pada akhir 1930-an ada sekitar 1.000 orang muslim dari berbagai asal-usul, kata Tanada. Gelombang berikutnya datang pada 1980-an ketika gelombang pekerja imigran dari wilayah Iran, Asia bagian Barat, Pakistan, Selatan, dan Bangladesh datang. Secara signifikan meningkatkan populasi muslim. Ya. Semakin banyaknya warga muslim di Jepang kemudian memicu didirikannya sejumlah bangunan masjid. Salah satu yang dianggap penting adalah Masjid Kobe. Ya, Masjid Kobe ini di wilayah Jepang yang dibangun tahun 1935 dan Masjid Tokyo pada tahun 1938. Berkat komunikasi yang intens antar pemeluk Islam, beberapa penduduk Jepang yang pun beralih ke Islam pada saat itu. Islam mengalami perkembangan pesat selama berkecamuknya Perang Dunia Kedua. Kekaisaran dan militer Jepang banyak menjalin hubungan dengan sejumlah organisasi dan pusat kajian Islam serta negara Islam. Pada tahun 1953, organisasi muslim pertama, Japan Muslim Association, berdiri di bawah pimpinan Sadiq Imaizumi, yang jumlah anggotanya hanya masih sebanyak 65 orang, dan terus bertambah 2 kali lipat 2 tahun kemudian. Jadi perkembangan Islam di sana ya lewat organisasi muslim. Sebagian besar pemeluk agama Islam di Jepang saat ini adalah para pelajar dan para imigran dari negara wilayah Asia Tenggara dan negara bagian Timur Tengah. Hanya sedikit yang warga asli Jepang, umumnya terkonsentrasi di kota-kota besar di Jepang, seperti di Hiroshima, Kyoto, Nagoya, Osaka, dan Tokyo. Secara rutin, dakwah juga di sana berjalan pada komunitas-komunitas muslim ini. Beberapa tahun lalu, Dr. Saleh Samarai yang pernah belajar di negara Sakura itu, dari tahun 1960 membentuk Japan Islamic Center dan menyusun metode dakwah yang efektif di Jepang. Sumbangsinya ini akhirnya mampu mendorong upaya pengembangan Islam, serta mengenalkan Islam secara luas pada masyarakat Jepang yang kosmopolitan. Dikutip dari situs niindo.com, Dr. Zakaria Ziad, Kepala Lembaga Kaum Muslimin di Jepang, mengungkapkan Islamic Center yang terletak di ibu kota Jepang, di Tokyo, tengah merintis pendirian sekolah Islam pertama di Jepang. Ia menambahkan sebagian data statistik menunjukkan dalam sehari sekitar 10 warga negara Jepang yang masuk agama Islam. Jadi kita lihat di Jepang ini hampir sama seperti di negara Taiwan. Ya, ini penduduk aslinya ya bukan pemeluk agama Islam, tapi Islam datang ke Jepang ini dari hubungan diplomatik Kekaisaran Turki Ottoman dan ditambah juga dengan imigrasi para pekerja, para pelajar yang menimba ilmu di Jepang. Ya, kalau dilihat dari statistiknya, ya alhamdulillah sampai saat ini Jepang juga terlihat progresnya dalam berkembangnya agama Islam di sana. Ya, jadi tiap harinya di sini disebutkan sekitar 10 warga negara Jepang masuk Islam. Luar biasa ini. Ya. Terlanjut ke negara berikutnya yaitu Cina atau Tiongkok. Nah, negara Cina adalah salah satu negara di benua Asia dengan luas 9.596.960 km persegi, di mana 2,82%-nya merupakan perairan dan sisanya adalah merupakan daratan. Luas demikian menjadikannya sebagai negara terluas kelima di dunia, ya sedikit lebih kecil daripada Amerika Serikat. Jadi yang pertama tuh kalau nggak salah
negara terluasnya itu Rusia, Kanada, apalagi tuh ada di Indonesia mungkin ya. Ya, secara geografis terletak di benua Asia bagian timur, ya, Asia Timur, dan berada di 18 derajat lintang utara sampai 54 derajat lintang utara dan 73 derajat bujur timur sampai 135 derajat bujur timur. Negara Cina sendiri berbatasan dengan wilayah Mongolia di sebelah utaranya, sedangkan di sebelah selatannya berbatasan dengan Nepal, Bhutan, India, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Sangat besar sekali nih negara ini. Ya, jadi Cina di berbatasan dengan Mongolia sebelah utara, setelah itu ada negara Rusia di atasnya lagi. Di sebelah timur Cina berbatasan dengan Korea Utara dan sebelah barat berbatasan dengan negara Pakistan, Kirgistan, Kazakhstan, dan Tajikistan. Ini dikelilingi sama negara-negara ini nih. Di bagian barat negara-negara Muslim nih, Pakistan, Kirgistan, Kazakhstan, Tajikistan. Cina memiliki jumlah penduduk sekitar 1.373.549.278 jiwa, atau sudah 1 miliar lebih, hampir 2 miliar ya kalau sekarang tuh ya. Menjadikannya negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Ya, Cina terbesar di dunia jumlah penduduknya. Yang kedua disusul oleh Amerika, kalau nggak salah deh. Amerika, setelah India, setelah itu baru Indonesia keempat, 270 juta jiwa. Cina merupakan negara merdeka dengan sistem pemerintahan berbentuk republik dan berideologi komunis, ya, sosialis di sana. Carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Ya, demikian sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Setidaknya beliau sudah mengenal negeri Cina karena hubungan perdagangan dengan negara Cina, antara bangsa Arab dengan negara Cina, mulai abad ke-7 dan abad ke-8 Masehi, ya, atau abad ke-1 dan abad ke-2 Hijriah. Orang Muslim Persia dan Arab sudah turut serta dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan sampai ke negara Cina. Pada pemerintahan Taizong, kaisar kedua dari dinasti Tang, telah datang 4 orang Muslim dari Jazirah Arab. Yang pertama bertempat di Guangzhou nih, kota besar juga di Cina ya. Yang kedua menetap di kota Zhou. Yang ketiga dan keempat bermukim di Chongzhou. Orang Muslim pertama, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, seorang mubaligh dan sahabat Nabi Muhammad SAW, dan salah satu sahabat dekat juga sama Nabi Muhammad. Dalam sejarah Islam di Cina, ia mendirikan masjid di Kanto yang disebut sebagai Masjid Wazinzi, yang artinya masjid kenangan atas Nabi. Islam telah tersebar di wilayah Cina selama lebih dari 1.300 tahun. Terdapat sebanyak lebih dari 140 juta penduduk dari 10 suku bangsa yang beragama Islam, termasuk etnik Uizu, Uighur, Kazakh, Kirgiz, Tajik, Uzbek, Tartar, dan lain-lainnya. Penduduk Islam tinggal merata di tempat seluruh bagian daratan Cina, terutama di bagian barat laut Cina, termasuk provinsi Gansu, Qinghai, Shanxi, wilayah otonomi Xinjiang, dan wilayah otonomi Ningxia. Cukup banyak juga ya. Dilihat dari datanya, lebih dari 140 juta penduduk ya yang beragama Islam dari 10 suku bangsa yang besar di negara Cina. Islam berkembang di Cina diyakini sejak tahun 651 Masehi, yaitu pada masa dinasti Tang. Dinasti ini adalah salah satu dinasti yang paling makmur dalam sejarah negara Cina. Pada zaman itu terdapat 2 jalan dari ibu negara dinasti Tang ke negara-negara Arab. 2 jalan itu dikenali dengan jalur sutra. Oh, ini yang terkenal ya.
Jalur sutra, jalur perdagangan yang sangat terkenal di wilayah Asia yang menghubungkan antara Asia bagian timur tengah sampai ke wilayah Asia bagian timur. Ya, bahkan nanti berlanjut ke bagian tenggara seperti ke Vietnam ya. Jadi ada kedua jalur sutra. Yang satu jalur sutra darat melalui bagian barat Cina, satu lagi jalur sutra laut melalui pelabuhan Guangzhou di Cina bagian selatan. Pada zaman Wudai, Cina Utara sering berperang dengan Cina Selatan. Cina Utara sering berperang dan Cina Selatan lebih aman. Jadi banyak penganut agama Islam telah berpindah dari utara pindah ke selatan supaya menghindari peperangan. Masjid pada zaman dinasti Tang dan Wudai masih mempunyai corak seni Arab dan belum menerima pengaruh seni tradisional Cina. Kebanyakan masjid pada zaman itu terletak di pelabuhan atau di bandar, pusat politik dan ekonomi. Masjid Huaizheng di bandar Guangzhou yang dibina pada masa dinasti Tang dianggap sebagai masjid yang tertua di Cina. Masjid itu masih mempunyai corak seni Arab. Pada masa dinasti Song, agama Islam dianggap lebih mulia oleh rakyat Cina. Masjid pada zaman ini yang masih ada sekarang sudah tidak banyak. Yang paling terkenal adalah Masjid Qingjingxi di bandar Guangzhou. Pada zaman dinasti Ming, perkembangan agama Islam di Cina telah menghadapi rintangan dari Maharaja pertama dinasti Ming memandang rendah terhadap agama Islam. Baginda mengeluarkan perintah untuk melarang rakyatnya menyembelih lembu atau sapi ya secara tersendiri dan beberapa dasar yang mendiskriminasi umat Islam. Termasuk orang Islam tidak boleh menjadi pegawai-pegawai kerajaan dan lain sebagainya. Jadi sudah ada diskriminasi sejak zaman dinasti Ming ya. Sedangkan pada zaman dinasti Qing, Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sejarah perkembangan agama Islam di Cina. Boleh dikatakan pada zaman dinasti Yuan, jumlah penduduk Islam telah meningkat secara besar-besaran dan mutu agama Islam di sana juga telah ditingkatkan dan pengaruh Islam kepada masyarakat Cina semakin hari semakin meluas. Zaman dinasti Ming dan Qing merupakan abad perkembangan dan peralihan bagi masjid di Cina. Seni masjid secara berangsur-angsur berubah dari seni Arab ke seni Cina. Ya, sudah mulai disisipkan seni-seni atau ukiran-ukiran yang berbau Cina, tulisan-tulisan Mandarin. Umat Islam di Cina pernah memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan sains dan teknologi di Cina. Kalender yang dicipta oleh umat Islam pernah digunakan di Cina dalam waktu yang panjang. Alat pandu arah angkasa yang diciptakan oleh seorang ahli ilmu falak yang bernama Zamaruddin sangat populer di Cina. Ilmu matematika yang dikembangkan di Arab telah diterima oleh Cina. Ilmu pengobatan juga diterima. Ya, jadi umat Islam terkenal dengan pembuatan meriam juga di Cina. Jadi banyak ilmu-ilmu yang dari orang-orang Islam yang diambil oleh orang Islam di Cina. Jadi jadi jangan heran kalau sekarang Cina juga merupakan negara besar ya, yang sering menggunakan cara ATM ya. ATM itu mengamati, meniru, tiru dan modifikasi. Itu hebatnya orang Cina itu seperti itu. Sejak PRC didirikan tahun 1949, agama Islam telah berkembang pesat. Kerajaan Cina mengamalkan dasar bebas agama, tidak menggalakkan rakyat beragama, tapi semua agama yang sah dilindungi. Ya, pada masa dahulu umat Islam di Cina tidak mampu menunaikan haji, tapi sekarang banyak sekali orang Cina yang beragama Islam menunaikan haji dengan biaya sendiri, dan kerajaan juga menyediakan kemudahan dalam berbagai bidang. Dikutip dari World Factbook bahwa penduduk Cina berdasarkan agama antara lain Buddha 18%, Kristen 15%, Islam 1,8%,
kepercayaan lainnya 21%, Hindu kurang dari 0,1%, Yahudi dan lain sebagainya kurang dari 0,1%. Ya. Jadi karena jumlah penduduk secara umum banyak ya, 1 miliar lebih dengan 140 juta itu luar biasa banyak juga negara agama Islam di wilayah Cina. Lanjut ke terakhir, yaitu adalah Korea. Korea Selatan adalah negara yang terletak di Asia bagian timur. Ya, tepatnya mencakup bagian selatan semenanjung Korea. Korea Utara merupakan satu-satunya negara yang berbatasan langsung dengan Korea Selatan, dengan panjang perbatasan 238 km. Wilayahnya sebagian besar dikelilingi oleh perairan dan memiliki panjang garis pantai 2.413 km. Sebelah baratnya dibatasi oleh Laut Kuning, sebelah selatannya dibatasi oleh Laut Cina bagian timur. Sementara sebelah timur berbatasan dengan perairan Laut Jepang. Luas wilayah daratan keseluruhan adalah 100.000 km persegi dan luas perairan hanya 250 km persegi. Sebagian besar masyarakat di Korea itu tidak beragama atau ateis, yang jumlahnya mencapai sekitar 45%, ya, hampir separuhnya penduduk di Korea tidak beragama. Kemudian diikuti dengan pemeluk agama Buddha 23%, Kristen 18%, dan Katolik 10% secara berturut-turut. Jangan lupa terdapat satu masyarakat minoritas yang menganut agama tauhid yang berusaha untuk tetap eksis di tengah-tengah masyarakat pada umumnya. Jadi Islam di sana menjadi agama yang minoritas, ya. Islam pertama kali dimulai sejak mulai dikenal di Korea sejak tahun 1955 dengan datangnya tentara Turki untuk misi perdamaian di bawah PBB. Di sana mereka membangun sebuah tempat sholat sederhana dari tenda dan mengenalkan tentang Islam di Korea. Sejak saat itu kaum muslimin di sana mulai ada dan jumlah penduduknya sampai saat ini yang beragama muslim tidak lebih dari 0,1% dari sekitar 50 juta jiwa total populasi penduduk. Ya, cuma 0,1%-nya dari 50 juta. Ya, berapa ratus ribu tuh. Ya, jadi sangat minoritas di sana. Di samping jumlah tersebut, terdapat sekitar 200.000 muslim pendatang dari berbagai negara di dunia, baik untuk bekerja, belajar, ataupun menetap di Korea. Masyarakat asli Korea yang muslim kebanyakan adalah keturunan dari para mu'alaf yang masuk Islam dari saat berlangsung pada Perang Korea. Masjid pertamanya adalah di daerah Seoul, ya, Seoul Central Masjid dan Islamic Center yang berada di kota Itaewon. Masjid ini selesai dibangun dan dibuka untuk publik pada tahun 1974. Masjid ini selain digunakan untuk sholat, juga digunakan sebagai ruang kantor, ruang kelas untuk sekolah, dan juga aula untuk konferensi. Selain itu, juga digunakan untuk aktivitas dakwah dan pendidikan. Di daerah Busan dibangun juga masjid di atas lahan sekitar 3.500 meter persegi. Masjid yang berada sekitar 400 meter dari pintu keluar stasiun kereta bawah tanah di daerah Dusil itu dibangun dengan bantuan pengusaha Libya tahun 80-an. Ya, sampai saat ini ada sekitar 21 masjid atau ada 21 Islamic Center di beberapa pusat di kota di wilayah Korea. Data dari Korea Muslim Federation menyebutkan jumlah muslim di Korea Selatan saat ini mencapai 120.000 sampai 130.000 orang. Terdiri dari muslim yang asli Korea dan juga warga negara asing, ya, yang imigran. Ya, banyak di sana imigran asal Pakistan, Bangladesh, ya. Sekolah Islam pertama di Korea Selatan telah didirikan dan dibiayai lewat dana hibah dari pemerintah dan Arab Saudi. Tahun 2008 lalu, Duta Besar Saudi di Seoul sudah menyerahkan dana sekitar $500.000 pada KMF, ya, Korea Muslim Federation, untuk biaya pembangunan sekolah di sana. Sebagai penghargaan atas bantuan Saudi, sekolah tersebut rencananya akan menggunakan nama putra mahkota Saudi Pangeran Sultan bin Abdul Aziz. Ya, jadi itu kita lihat dari 4 negara di wilayah Asia bagian timur
Ternyata Islam bukanlah agama yang mayoritas di sana. Ya, Islam sebagai agama minoritas yang kecil di sana, yang sedikit jumlahnya. Tapi kita lihat orang-orang penduduk Muslim di sana, ya, tetap bisa beribadah sebagaimana mestinya, walaupun tidak sebebas di negara-negara mayoritas Muslim seperti di wilayah Asia bagian Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei. Ya, tapi mereka masih bisa beribadah dengan baik di sana. Jadi banyak penduduk Muslim yang imigran yang mengajarkan agama Islam di negara bagian Asia bagian timur, seperti para pekerja ataupun para pelajar. Ya, mereka masuk ke wilayah Asia bagian timur selain untuk belajar, untuk bekerja, juga untuk menyebarkan agama Islam. Jadi kalian nih, para pelajar yang berasal dari Indonesia, bukan tidak mungkin untuk bisa berkuliah atau berpendidikan di sana, ya, belajar di sana nanti untuk melanjutkan S1, S2 atau S3 di wilayah Asia bagian timur. Karena di sana, ya, dimanapun kita berada, ya, dimanapun negaranya, kejarlah ilmu di sana, ya. Ambil S1 di sana, beasiswa di sana, ya, di Jepang, di Korea. Alhamdulillah dari 13, ya, tahun kemarin sudah ada yang masuk beasiswa ke Jepang, ya. Jadi kejarlah ilmu kalian, ya, tutuplah ilmu sampai kemanapun, ya, dimana ilmu itu ada. Jadi bukan tidak mungkin nanti ke depannya orang-orang di negara-negara di wilayah Asia Timur menjadi banyak, ya, orang yang beragama Islam, karena progresnya cukup bagus. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada yang salah sebut. Nanti perkembangan Islam di Asia Afrika, di bagian Afrika kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukai video ini, dan komentari sebagai tanda support terhadap video ini dengan menyebutkan nama dan asal kelas kalian. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.